Selamat siang Pak Dede. Apa kabar Bapak? Inje. Apa kabar? Baik. Wah, Ini kita bener ini. Ya, kita dari Digital Media Iya. mau minta waktu untuk bertanya-tanya sebentar, Pak. Monggo. Iya. Iya. Terima kasih, Pak. Nah, ini Civina yang sudah ketujuh. Yes. Ya, jadi kami minta dari pendapat dari Pak Dedi selaku Ketua Asmindo Pusat Iya. dan juga seorang bisnis yang sudah bertahun-tahun tentunya sukses, alhamdulillah, dan menjadi figur kami. Nah, kita akan mulai dari Civina dulu, Pak. Bagaimana Civina dari tahun ke tahun dan apa yang diharapkan untuk ke depan? Yeah. Iya. Terima kasih, Mas. Civina, saya memang sudah pernah dengar dan saya sudah pernah tahu jalan-jalan ke sini awalnya, agak awal. Dan tahun kemarin, 6 bulan yang lalu Ya. kami ikut dari Bivere juga ikut. Ya, lebih baik terus menerus. Ya, saya pikir ini adalah tempat untuk anjang promosi yang sangat baik untuk DIY dan sekitarnya. Ya. Dan yang saya lihat variatif dari barang-barangnya sudah Ya. mulai berkembang. Kemudian barang-barangnya juga berkualitas gitu. Ya, ini luar biasa. Saya kebetulan baru jadi ketua umum Asmindo. Alhamdulillah, Pak. Ya, jadi saya senang sekali nih sudah ada lagi cikal bakal yang memajukan industri kita ya. Ya. Saya lihat kita memang harus banyak promosi. Ya. Kemarin juga ngobrol-ngobrol dengan ahli mastro marketing. Mereka lihat di tempat pameran Jakarta banyak juga dari orang-orang barat atau negara lain yang dimana penampilannya juga luar biasa, dan dikatakan bahwa mungkin tantangan kita ke depan adalah marketing. Ya. Jadi saya pikir ini kita perbaiki terus. Ini baru 2 hall. Tahun depan saya dengar sudah 1 hall lagi. Iya. 3 hall. Ya. Ya kita inilah terus kembangkan industri mebel kita dan kerajinan kita, Mas. Berarti harapan dari Pak Dedi sendiri itu untuk lebih berkembang dari desain dan sebagainya produk dan sampai ke 1 hal lagi. Betul. Dan saya katakan bahwa kualitas kemudian desain ini harus memenuhi syarat. Kita kembangkan. Iya, ini tempat kumpulan desainer yang luar biasa. Ya. Di sini banyak sekali desainer. Ya, ada sekolahannya, ada ini. Saya pikir potensi. Ya. Ya. Terus ini Pak, di sini ada pelaku-pelaku usaha yang mungkin mohon maaf ya usahanya masih perlu kita support, tapi mereka punya produk berani untuk tampil di sini. Untuk selaku Bapak gimana desain-desain dari teman-teman yang dari device oleh dinas ini? Iya, ini memang kita harus kerjasama dengan semua stakeholder kita ya. Iya. Stakeholder kita tuh banyak, dari pemerintah. Harus ada keberpihakan lah kepada kita sebagai UKM-UKM yang harus dibangun. Apalagi habis COVID ya, Mas. Semua kita tapi bersyukur. Saya lihat masih sangat semangat. Saya bertemu dengan banyak teman-teman dari Klaten, dari mana, dari Jogja, dari Solo, dan saya lihat mereka sangat antusias untuk mengembangkan. Ya. Secara desain memang sudah bisa dikatakan apakah bisa masuk ke untuk internasional desain atau masih ada perlu di... Memang kita kan lain dengan Vietnam, dengan yang lain-lainnya. Kita punya produk memang unik. Unik. Ya.
Kita nggak mass product kan, tapi ini uniqueness ini yang sebetulnya kita jual dari Indonesia, ya. Kita mungkin nggak sebesar mereka, tapi kita bisa berkembang. Ya, yang dinamakan cukup belum cukup selalu. Kita belum boleh puas. Kita harus terus berkembang. Harus tetap berjuang. Iya, harus terus ya. Karena memang kita kolaborasi, kemudian kita juga bersaing, ya. Kalau belum bisa bersaing, mari kita kolaborasi. Saya kira itu ya, Mas. Terus ini di Civina ini dari awal sampai yang ke-7 kan ada visit factory. Iya. Ya itu udah terjadi? Sudah terjadi. Dan itu tahun ini sudah beberapa buyer sudah diantar ke. Nah itu kalau yang sebelumnya memang sudah cukup banyak. Nah ini bagaimana pendapat Bapak? Ini si buyer ini kok kurang puas dari pameran, terus diajak ke factory-nya itu. Iya. Dan itu free dari. Bagus, ya. Mereka juga mau lihat ya bagaimana kita berproses. Ya karena pembeli-pembeli ini dari luar negeri ini juga mau yakin bahwa mereka itu bisa mendapatkan produk yang berproses dengan benar, ya apalagi G20 kemarin, ya ingat 2030 itu, ya kita harus mencapai target tuh mengenai green kita ya. Iya. Jadi memang kalau kita bandingkan pameran yang di Jakarta atau tempat lain kan ini kan kecil Pak ya. Dari CEC kan 2 hal atau 3 hal kan, tapi kelebihan adalah bisa Visit Factory yang itu dimana kalau kita jumlah luasan malah lebih luas daripada tempat yang lain karena ya tadi ada beberapa dari di Jeporo, di Klaten, Solo itu kan dikunjungi oleh buyer. Iya, kalau bisa lebih luas karena kan saya dengar juga Jepara mulai bikin pameran. Pamerannya di pabrik-pabrik kan, itu juga menarik gitu kan. Nah, makanya tadi saya katakan dari awal bahwa inilah kita harus terus ya banyak yang marketing, banyak yang tempat kita promosi, pameran ini kan tempat itu. Dan tentunya kembali kualitas dan tepatan waktu. Oh siap. Sekarang gini Pak, tips bagaimana sih kita menjadi eksportir besar seperti Bapak? Ini kan teman-teman pada melihat channel kita ini. Tips apa sih kalau untuk perjuangan jadi seorang Pak Dedi ini dari mengawal? Mungkin bisa secara clue-cluenya yang singkat saja. Iya, saya ini kan berawal dari lokal. Kemudian waktu Bapak Jokowi mulai menjadi presiden di tahun 2014 kalau nggak salah. Beliau kan minta kita $5 miliar, makanya saya mulai ekspor. Saya mulai ekspor, bikin rotan dan lain sebagainya. Tentunya teman-teman di sini nggak usah kecil hati, ya. Saya juga baru mulai ekspor, ya. Saya juga sampai hari ini masih berjuang, yes. Makanya bisa lah dari desain, segi desain, dari kualitas, dari on time delivery, semua ini harus disatukan. Prosesnya ini harus baik, gitu Pak. Ya Mas. Jadi marilah kita sama-sama bangun, ya. Saya punya tugas nih 5 tahun. Semoga saya bisa menjadi harapan untuk permebelan dan kerajinan Indonesia. Ya. Dan saya mengharapkan ada anak-anak muda lainnya yang menggantikan saya habis itu. Saya kira itu. Terus mengenai perusahaan Bapak Vivera ini ya, itu udah kapan Pak berdiri? Vivera itu udah 38 tahun. Mereknya sih dari tahun 13 ya. Tapi saya sebelumnya udah pakai merek lain kan. Saya bekerja sebetulnya kan awalnya saya bikin interior. Sampai sekarang saya masih bikin interior. Ya, ada interior, ada ekspor, ada distribusi, ada retail. Ya, belum apa-apa. Masih bisa dikembangkan terus. Doain aja supaya kita bisa berkembang untuk Indonesia. Tentunya Bapak kan dari tahun lalu ikut dan insya Allah tahun depan kan ikut lagi. Iya, insya Allah. Ya. Pastinya. Kami dari Komite kan mengharapkan mungkin Bapak kan lebih sewa yang lebih gede lagi.
dengan produk-produk yang tadi Bapak miliki dia biar Iya. apa ya pameran lebih Iya. wah lagi. Iya. Tentunya support dari Bapak yang kita. Iya. Ya, harapan saya tuh sebetulnya begini. Kalau bisa tuh jangan overlapping. Habis berakhir, ini mulai. Mungkin waktu kita lebih panjang, lebih ramai. Betul. Karena mereka di Jakarta pun sebetulnya mereka mau menikmati karena cukup besar. Mereka mungkin 4 hari harus dia di sana. Kalau belum habis, nggak akan ke sini. Mungkin itu tip saya tambahan. Kalau bisa tuh tidak perlu overlap. Iya. Jadi akhir mulai nih. Gitu. Jadi ini untuk pasar yang internasional bikin lagi yang untuk pasaran lokal begitu. Nah, kami kan akan pameran di Jakarta. Ya. Ini IFINA. Oke. Ya. IFINA itu 2008 sudah ada. Ya. Dan sudah berjalan 6 tahun karena sesuatu hal tertunda, ada COVID dan lain sebagainya. Nah, kita sekarang kembalikan aset Asmindo yang luar biasa ini supaya kita sama-sama bisa mempromosikan mebel secara lebih luas. Jadi Circle September ini akan ada setelah ada di Shanghai dari China. Kelihatannya Circle September ini akan dibentuk juga dari ASEAN. Semoga ini terjadi. Kemudian ini juga tempat anjang untuk promosi mebel dan kerajinan Indonesia. Gitu kira-kira. Kalau segmen jadi mungkin tentang IFINA. Pamirsa, jadi kita bersyukur sekali bisa ketemu dengan Pak Dedi, Ketua Asmindo Pusat. Dan ini Asmindo Pusat akan membuat pameran, saya kira lebih gede, dan memang sudah beberapa kali tadi pameran dan akan dipamerkan lagi. Monggo statement tentang IFINA. Monggo Pak Dedi tentang. Sebetulnya IFINA ini, ya saya mau tambahkan, IFINA ini akan di ICE. Monggo Pak. Di Serpong, ya Bapak Ibu semuanya. Dan itu kami akan menempati 6 hall dan di sana itu adalah tempat pameran yang baik sekali. Kemudian dari airport pun hanya 30 menit sudah sampai. Hotelnya juga sudah banyak di sekelilingnya. Ya, ada 6-7 hotel yang bisa kita pakai untuk tamu-tamu kita dari luar negeri maupun luar kota. Jadi mari teman-teman industri mebel, kerajinan, kita sama-sama mendukung IFINA agar IFINA menjadi suatu tempat yang luar biasa juga untuk Indonesia. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya, ya. Selamat ikut di IFINA. IFINA 2023 September 14 sampai 17. Oke. Catat 14 sampai 17 September 2023 di ICE Serpong. Iya, betul. Terima kasih Pak Dedi. Sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih banyak ya atas tipnya. Mohon dukungannya, doanya semua untuk kita. Amin, sama-sama. Oke. Mari. See you. Yuk, pemirsa kita jalan lagi. Terima kasih. Selamat.